Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Hardika, NPM 21290810103. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi berganda secara tuntas untuk guna memenuhi tugas lab komputer dan statistik dari dosen pengampu Bu Uswatun Hasanah. Di sini ada Excel yang berisikan data responden. Lalu langsung saja kita masuk ke dalam SPSS yang dimana di bagian variable view di bagian name kita isi X1, X2, dan Y sesuai dengan yang ada di Excel. Kemudian di bagian decimals kita ubah menjadi 0 semua. Lalu di bagian label kita isi sesuai dengan judul. Seperti yang di X1 itu pelatihan, maka kita masukkan di bagian label itu pelatihan. Di X1 itu yaitu pelatihan, variabel pelatihan. Lalu di X2 itu ada prestasi kerja. Kita tulis di bagian label prestasi kerja. Lalu selanjutnya Y itu ada promosi jabatan. Kita tulis di label promosi jabatan. Lalu selanjutnya kita buka bagian data view. Lalu akan muncul X1, X2, dan Y. Lalu di bagian X1, yang bagian X1 di Excel itu bagian jumlahnya, kita blok semua, hanya bagian jumlah saja. Kita blok sampai 30 data. Lalu kita pindahkan ke bagian SPSS X1, kita paste. Lalu selanjutnya yang X2 sama juga jumlahnya saja yang kita copy, lalu kita paste. Lalu kita paste ke bagian X2-nya. Dan selanjutnya juga sama juga bagian Y, kita copy semua jumlahnya. Kita masukkan ke dalam SPSS, di bagian Y kita paste. Lalu muncullah seperti tampilan ini, lalu kita buka bagian analyze. Setelah analyze kita buka regression. Lalu kita buka linear dan bagian prestasi X1 dan X2. Maaf, ada kesalahan. Lalu kita copy yang bagian X1 dan X2 saja ke dalam tanda independen. Lalu yang Y-nya masuk ke dependen. Lalu kita OK-kan, maka akan muncul hasilnya. Untuk uji T dan uji F itu kita fokus pada tabel ANOVA dan koefisien. Yang dimana untuk uji F kita melihat nilai signifikan pada tabel ANOVA. Di sini nilai signifikannya 0,00B. Apabila 0,00B nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa secara simultan atau bersama-sama kualitas
pelatihan prestasi kerja itu berpengaruh terhadap promosi jabatan karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05. Namun, teman-teman juga bisa lihat F hitungnya. Jika teman-teman melihat pada F hitung, itu ada 22,076. Lalu selanjutnya untuk uji T atau uji parsial pada tabel coefficients itu nilai signifikannya yaitu konstan 0,132, lalu pelatihan 0,010, lalu prestasi kerja 0,05005. Selanjutnya untuk analisis regresi berganda kita berfokus pada unstandardized B. Kemudian di sini Y sama dengan 9,308 kita dapat dari konstanta, lalu ditambah 0,31 ditambah 0,638. Maaf, di sini ada kesalahan. Seharusnya BX1-nya itu 0,638. 0,638 lalu ditambah 0,316 dari prestasi kerja 0,16. Lalu jika nilai 9,308 ini artinya jika variabel X1, X2 dalam keadaan 0, maka Y-nya sama dengan 9,380. Lalu jika terjadi kenaikan variabel X1 satuan, maka terjadi kenaikan pada variabel Y sama dengan 0,638. Lalu jika terjadi kenaikan variabel X2 satu satuan, maka terjadi kenaikan pada variabel Y sama dengan 0,316. Demikianlah untuk pengambilan kesimpulan pada analisis regresi berganda. Sekianlah penjelasan saya tentang regresi berganda. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.